Dalam ilmu sosial, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kehidupan yang bermasyarakat. Masyarakat awal yang kita masuki, yang kita kenal, adalah masyarakat kecil yang disebut dengan keluarga. Di keluarga itu, masyarakat terdiri dari istri, suami, ibu, ayah, dan anak-anak mereka. Dalam bahasa Pali disebutkan Brahmati mata pituhi, Pubbacariati wucari. Kalimat ini menunjukkan bahwa peran ibu dan ayah sangat penting, sangat sentral dalam tiap-tiap keluarga. Ibu dan ayah adalah pubbacariya, guru pertama bagi anak-anak mereka di rumah. Ibu dan ayah itulah yang mengajarkan moralitas dalam berperilaku sehari-hari. Ibu dan ayah menunjukkan kepada anak-anaknya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mereka adalah guru pertama pada saat kita mengenal masyarakat kecil yang disebut dengan keluarga. Ibu dan ayah memberikan cinta kasih yang tanpa takaran. Ibu dan ayah tidak pernah menghitung untung dan rugi terhadap anak-anak mereka sendiri. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara, masa anak-anak sampai dengan SMP, emosi anak-anak itu masih kuat. Logika atau rasio mereka belum berfungsi dengan penuh. Anak-anak sangat mudah mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua mereka dalam kehidupan sehari-hari, yang mereka lihat setiap hari dari ibu dan ayah mereka. Mereka tidak pernah berpikir tentang apa yang mereka lihat dari orang tua mereka. Anak-anak itu hanya mencontoh. Namun sayang, banyak ibu dan ayah orang tua yang tidak menyadari hal ini, bahwa perilaku mereka dicontoh oleh anak-anak mereka. Dan apa yang mereka lihat itu akan sangat melekat pada pikiran mereka sampai mereka menjadi dewasa. Ibu dan ayah, para orang tua sering berpikir, yang penting anak-anak bisa sekolah. Syukur di sekolah-sekolah yang bermutu baik. Memang baik para ibu, bapak, dan saudara-saudara. Sekolah memberikan kepandaian. Sekolah mengasah kecerdasan. Sekolah mempersiapkan karier anak-anak kemudian. Tetapi jangan dilupakan, ibu dan ayah
lebih penting dari itu. Ibu dan ayah mempersiapkan karakter anak-anak untuk masa selanjutnya. Ibu dan ayah, kalau masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri, masing-masing hanyut dengan urusan duniawinya sendiri-sendiri, hampir tidak memberikan waktu kepada anak-anak mereka, maka anak-anak mereka akan mencari orang-orang lain yang bisa memberikan perhatian kepada mereka. Suatu saat anak-anak itu melalaikan tanggung jawab, menghadapi kegagalan kemudian kecewa. Apakah peran ibu dan ayah? Kalau ibu dan ayah tidak berperan pada saat-saat seperti itu, anak-anak akan mencari figur yang lain. Hanya ibu dan ayah sesungguhnya yang bisa menghibur, memberikan besar hati pada saat anak-anak itu mentalnya down. Kalau tidak demikian, apakah ibu dan ayah rela anak-anaknya mendapatkan asuhan dari orang-orang lain? Karena sesungguhnya tanggung jawab mental itu ada pada ibu dan ayahnya sendiri. Para ibu, bapak dan saudara-saudara, pesan saya, cobalah hal ini diingat. Sederhana, berikan waktu kepada anak-anak saudara. Tidak hanya fasilitas, tidak hanya kendaraan, tidak hanya pendidikan, tidak hanya gizi yang baik, sekolah yang ternama, tetapi berikan waktu, wahai para ibu dan ayah, kepada anak-anak Anda. Bangun komunikasi yang nyaman, supaya anak-anak kalau sedang bete bisa curhat kepada orang tuanya sendiri yang mereka cintai, bukan kepada orang lain. Anak-anak akan mencontoh ibu dan ayah mereka, bukan hanya urusan puja bakti, bukan hanya acara-acara keagamaan, tetapi anak-anak itu sekali lagi mencontoh perilaku orang tua mereka. Mereka mencontoh perilaku ibu dan ayah itu sepanjang hari, selama mereka tinggal bersama dengan orang tua mereka. Waktu mereka di rumah sebenarnya jauh lebih berharga dibandingkan dengan waktu mereka di sekolah. Ibu dan ayah sudah seharusnya memberikan contoh berperilaku jujur. Ini adalah faktor yang sangat penting bagi anak-anak mereka sendiri. Anak-anak akan melihat bagaimana orang tua kita, orang tua mereka berperilaku jujur kepada banyak orang.
bagaimana orang tua mereka menepati janji mereka. Utamanya janji kepada anak-anak mereka sendiri. Orang tua, utamanya ibu, ayah, juga kakak tentu, tidak gampang membuat janji-janji manis kepada anak-anaknya, kepada adiknya yang tidak ditepati. Anak-anak akan mengingat hal itu dan bisa menimbulkan antipati kepada orang tua mereka sendiri. Jujurlah dalam menaati waktu, juga jujurlah dalam hal keuangan. Ibu dan ayah yang tidak bisa menahan emosi, mudah meledak-ledak. Tidak ada waktu tanpa pertengkaran tiap hari antara ibu dan ayah, antara ayah dan ibu. Emosi yang dipertontonkan kepada anak-anak itu akan menghancurkan anak-anak di hari depan mereka. Emosi yang tidak bisa dikendalikan itu akan menjadi ingatan yang kuat bagi anak-anak mereka. Istri dan suami, ibu dan ayah yang tidak bisa mengendalikan emosi, tidak mempunyai kesabaran dan tidak bisa menahan emosi mereka, tidak mempunyai dhamma dan khanti, emosinya diumbar, bahkan dengan mengumbar emosi merasa puas, lebih baik tidak usah berkeluarga. Karena emosi yang tidak terkendali, tidak ada kesabaran, tidak ada usaha menahan diri, akan menjadi sumber malapetaka dalam keluarga. Banyak kasus keluarga, kasus di kantor dan lain-lain, yang kemudian orang tua pergi bertemu dengan para biku, dengan psikolog, mengeluh, meminta jalan keluar. Sesungguhnya sumber persoalan itu tidak di luar, tetapi di sini, persis di sini, di dalam dirinya sendiri. Jangan mencari sebab masalah itu di luar. Seorang ibu mengeluh bahwa anaknya selalu menentang orang tua mereka, berani terhadap orang tua mereka, tidak sejalan dengan orang tua mereka sendiri, bahkan ingin beralih keyakinan. Ibu itu berpikir kalau bisa membawa anak itu bertemu dengan Bante, tentu anak itu berubah menjadi baik. Saya sampaikan kepada ibu itu, tidak semudah itu, ibu. Kami para biku tidak bisa mengubah seorang anak, apalagi sudah SMA, sudah mahasiswa, apalagi sudah berkeluarga dalam sekejap. Kami belum pernah bertemu dengan anak ibu, apalagi mengenal dengan dekat. Bagaimana anak ibu membawa kepada kami sekali pertemuan dan kemudian berubah menjadi sangat baik. Hal ini sering kami jumpai di masyarakat. Mereka menjadi kewalahan pada saat timbul masalah dengan anak mereka, dengan istri mereka, dengan suami mereka, dan para biku diminta ikut bertanggung jawab. Ironis memang. Ya, kami siap membantu memberikan nasihat, mengajak mereka, mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Tetapi perubahan tidak bisa berlangsung seketika. Dan sebab dari masalah itu ada pada keluarga, di dalam keluarga
ibu dan bapak sendiri. Mulailah dengan mengendalikan emosi, dengan mengendalikan diri, dengan memberikan waktu, membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak Anda sendiri, bukan anak-anak orang lain sejak awal. Ini adalah kewajiban penting tiap-tiap ibu dan tiap-tiap ayah. Keteladanan yang lain yang tidak kalah pentingnya bagi anak-anak adalah jaga. Jaga artinya peduli kepada mereka yang memerlukan bantuan. Peduli kepada mereka yang memerlukan bantuan adalah keteladanan orang tua yang bisa dilihat langsung oleh anak-anak mereka. Ini mengajarkan anak-anak untuk tidak egois. Mengajarkan anak-anak untuk bermurah hati. Karena peduli, berdana, menolong, memberi kepada orang lain itu sebenarnya bukan pilihan, tetapi keniscayaan. Atau dengan kalimat yang lebih mudah, keharusan. Keharusan kita untuk peduli pada yang lain. Keharusan kita untuk menolong, berdana pada yang lain. Bukan sukarela, bukan pilihan. Mengapa? Karena hidup kita juga tergantung, maju, karena banyak-banyak orang. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak mungkin maju sendiri. Orang lain berperan dalam hidup kita. Kita memerlukan orang tua. Kita juga memerlukan guru-guru. Guru-guru memerlukan petani. Petani memerlukan teknokrat. Rakyat memerlukan pemimpin. Pemimpin memerlukan para ahli. Para ahli memerlukan petani. Petani memerlukan pedagang. Pedagang memerlukan guru-guru untuk mendidik anak-anak mereka. Dan seterusnya. Oleh karena itu, marilah kita peduli kepada mereka. Membantu mereka, menolong mereka. Itu adalah keniscayaan, keharusan, bukan sukarela. Dan itu harus dibangun sejak anak-anak masih dalam rumah tangga. Masih mempunyai banyak waktu bersama orang tua mereka. Apa yang dilakukan orang tua sangat berarti untuk anak-anak mereka. Sering dikatakan, satu kali contoh lebih berharga daripada 10 kali nasihat. Kalau Anda memberikan contoh satu kali, mempunyai nilai, mempunyai kekuatan yang lebih kuat dibandingkan dengan 10 kali Anda ngomel. Sekali contoh lebih berharga daripada 10 kali nasihat. Satu kali contoh lebih berharga dibandingkan dengan 10 kali nasihat. Ibu, bapak, dan saudara, perilaku orang tua yang konsisten, yang baik, yang konsisten, tidak pura-pura, akan menjadi faktor yang sangat penting membangun karakter yang tangguh, perilaku yang baik, yang tangguh bagi anak-anak mereka kemudian. Kalau seorang ibu, seorang ayah Buddhis mempunyai perilaku yang baik dan konsisten, tentu anak-anak mereka akan menjadi pribadi yang baik, akan menjadi Buddhis sampai kelak kemudian yang mempunyai perilaku yang baik dan juga tangguh. Saya yakin Wandani wanita Theravada Indonesia pasti mempunyai banyak peran dalam mengingatkan para wanita, mengingatkan para ibu-ibu, dan mengedukasi mereka
tentang keteladanan dan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka.